Assalamualaikum, hai Mams, hai semua. Di video kali ini aku mulai di sore hari sekitar jam 3 ya. Ini tepatnya di hari Idul Adha, ceritanya aku itu mau masak-masak daging kurban. Tadi dari masjid aku dapat 2 bungkus. Yang satu bungkusnya itu isinya daging sapi dan satu bungkusnya lagi isi daging kambing. Nah, sore ini rencananya langsung mau aku masak, tapi nggak semuanya langsung habis gitu ya dimasak. Mungkin ini aku bagi 3 kali masak untuk beda hari ya, daging sapi dan daging kambingnya. Karena dari masjid tadi aku itu dapatnya sekitar masing-masing 1 kilo. Nah, awalnya itu aku nggak niat banget ya mau bikin lontong. Sebenarnya aku mau bikin ketupat. Karena baru tadi siang ya aku ke pasarnya, rencananya mau beli kulit ketupat dan alhasil di pasar itu juga nggak ada lagi yang jual kulit ketupat. Nah, akhirnya aku ganti dengan daun pisang untuk bikin lontong saja. Setelah daun pisangnya dibersihkan dengan kain lap basah, ini daun pisangnya sudah aku bakar sebentar di atas kompor supaya nanti lemes bisa dilipat. Kemudian dengan bantuan rolling pin, daun pisangnya digulung, setelah itu disematkan dengan tusuk gigi atau lidi pada bagian ujung yang satunya. Dan yang satunya lagi diisi dengan beras, cukup setengah saja ya mams dari panjang daun pisang ini. Di sini ya Mams, aku itu mencoba resep masak lontong dengan teknik 15-30-15-30 yang artinya 15 menit pertama lontong itu dimasak, lalu 30 menit yang pertama matikan kompor dan diamkan. Selanjutnya 15 menit yang kedua nyalakan kompor lagi dan masak selama 15 menit. Dengan api sedang ya Mams. Dan di 30 menit yang kedua matikan kompor dan diamkan lagi. Panci kukusan itu dalam keadaan tertutup rapat. Nah, setelah 30 menit baru bisa kita angkat dan ditiriskan. Bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya benar sekali ya Mams. Jadi hanya dengan 30 menit lontong itu bisa matang sempurna. Jadi nggak perlu lagi ya sampai 4 atau 5 jam. Nah, cara ini juga bisa ya untuk masak ketupat. Setelah semuanya diisi beras, kemudian mau aku kukus untuk 15 menit pertama. Dan jangan lupa ya, saat dimasukkan, air rebusan itu sudah harus mendidih. Sambil menunggu lontongnya matang, di sini aku langsung masak untuk menu olahan daging kambing, yaitu sate kambing goreng. Ini dia bahan serta bumbu-bumbunya yang harus disiapkan ya, Mams. Di sini aku pakai daging dan ati kambing yang sudah dipotong dadu. Lalu untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, kemiri, garam, ketumbar bubuk dan juga lada bubuk. Terakhir ya Mams ada gula Jawa. Nah, untuk bahan-bahan ini serta takarannya ada di deskripsi. Setelah bumbu sudah halus, kemudian aku masukkan daging kambing dan kecap, diaduk rata semua bahan dan bumbunya. Nah, yang terakhir ati sapinya, kemudian aduk lagi ya, Mams. Selanjutnya, kita tumis dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang. Nah, kalau daging kambing ini ya, Mams, yang makan itu hanya aku dan si kakak. Kalau Pak suami udah nggak mau lagi makan daging kambing, katanya takut kolesterol. Setelah 15 menit, masukkan irisan bawang merah dan cabai rawit merah. Kemudian aduk lagi sebentar ya. Dan setelah itu ya bisa diangkat dan bisa disajikan. Nah, ini dia sate kambing goreng sudah jadi ya, Mams. Untuk menu yang kedua, olahan daging kurban, aku mau buat soto Betawi daging sapi. Untuk bahan yang harus disiapkan cukup banyak ya, Mams. Nanti bisa cek di deskripsi. Nah, untuk santan aku ganti dengan susu UHT ukuran yang kecil. Nah, bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, pala, ketumbar, dan juga jinten. Setelah halus bisa ditumis sampai harum dan matang. Kemudian bisa dimasukkan daun salam, daun jeruk, laos, dan serai. Untuk rempahnya yang dimasukkan ada kayu manis, cengkeh, dan juga bunga lawang. Lalu ini kita tumis lagi ya, Mams, sampai harum. Untuk teman-teman di sini, gimana daging kurbannya nih? Mau dimasak apa? Pasti sama deh seperti aku, lagi pilih-pilih resep yang enak gitu ya.
Setelah matang dan harum, kemudian bisa dimasukkan daging sapinya. Nah, tadi aku juga dapat paru ya, jadi ini sekalian mau aku masukkan di sini. Tapi sebelumnya daging dan paru ini sudah aku rebus sebentar. Dan ini aku aduk-aduk dulu ya, Mam, sebentar. Lalu bisa dimasukkan air dan rebus sampai matang. Untuk airnya di sini aku tambahkan dengan air yang sudah mendidih. Sambil menunggu dagingnya empuk, di sini aku mau goreng kentang. Jadi aku mau buat perkedel kentang sebagai pelengkap soto Betawi. Seharusnya ada emping juga ya, Mams, tapi berhubung nggak ada, jadi untuk empingnya aku skip. Nah, ini aku masak-masak sampai malam ya, Mams. Di sini tuh sekitar jam 9 baru selesai. Setelah kentangnya matang, kemudian diangkat dan untuk proses bikin perkedel ini off the record ya, Mams. Nah, balik lagi ke soto Betawinya, setelah empuk bisa ditambahkan garam, kaldu ayam, gula pasir, dan juga lada bubuk. Yang terakhir, masukkan susu cair dan juga daun bawang, dimasak sebentar saja sampai sampai mendidih sambil diaduk-aduk, lalu bisa dimatikan untuk kompornya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga masak-masak daging kurban menu Idul Adha tahun ini ya, Mams. Ada soto Betawi, perkedel kentang, sate, kambing goreng, dan yang gak ketinggalan adalah lontong. Dan kemudian video ini lanjut keesokan paginya setelah masak-masak semalam, aku dan anak-anak itu langsung tidur. Bisa dibayangkan ya, Mams, cucian piring semalam itu seperti apa yang belum aku cuci, ada kukusan dan wajan juga. Dapur itu super berantakan semalam saat aku tinggal tidur, kotor dan berminyak. Nah, berhubung biar hemat durasi juga ya, jadi untuk nyuci piringnya aku skip. Tinggal lap dapur, nyapu, dan ngepel lantai. Aku paling gak betah gitu ya, Mams, kalau lihat dapur itu kotor dan juga lantainya lengket-lengket. Pasti deh bawaannya langsung mau dibersihkan. Tapi berhubung semalam sudah capek sekali masak-masak, nah akhirnya baru bisa pagi ini. Sebenarnya pagi ini aku juga ngepel ya, Mams, tapi karena cuaca pagi ini itu sudah panas dan gerah banget ya. Jadi untuk ngepelnya videonya aku skip. Dan alhamdulillah akhirnya video aku sudah mau selesai. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah klik channel Dunia IRT 17 nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menjadi berkah untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.